عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مقدر المقدور مصرف الأيام والشهور، أحمده على جزيل نعمه وهو الغفور الشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. Amma ba'du, Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan duha yang berbahagia ini di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah ini, kita kembali berkumpul bersama. Tujuan utama kita adalah meraih ridha Allah, agar kita senantiasa dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun aktivitas kita. Berkumpul yang tujuannya adalah untuk mempererat, untuk menumbuhkan kembali ukhuwah, persaudaraan yang diikat oleh iman, yang ditautkan oleh Islam di antara kita. Ini adalah ibadah. Tentu yang pertama mesti kita hadirkan di dalam hati kita adalah niatnya. Amalannya sama, semua kita akan melakukannya, tetapi yang membedakan apa yang ada di dalam hati. Bila hati kita memang tujuannya demikian, maka sangat dicintai oleh Allah, sangat diberkahi oleh Allah. Yang hadir saja, apalagi yang menghadirkan. Yang berkumpul saja, apalagi yang mengumpulkan. Yang datang, apalagi yang mendatangkan. Ini semua kuncinya adalah niat. Makanya hadis sahabat yang mulia Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang selalu dibawa oleh setiap ulama yang menulis buku-buku hadis ini. Banyak para ulama yang membawakan hadis-hadis ini di awal-awal untuk mengingatkan niat, untuk mengingatkan tujuan dari semua kegiatan, semua aktivitas, semua pekerjaan. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang dibawakan oleh Al-Imam atau oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah di kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis pertama di 40-an hadis kumpulan Imam Nawawi, hadis pertama adalah tentang hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan, alif lam yang ada di al-amal itu adalah lil istighraq, untuk memasukkan semua yang namanya amal perbuatan, kegiatan. Ya, tidak ada, tanpa terkecuali. Semua amalan itu tergantung kepada niat. Bila kita ingin dengan amal itu kita mendapatkan tingkatan tertinggi di surga, niat faktornya. Bahkan para ulama berupaya untuk menjadikan kegiatan duniawi saja bisa berpahala dengan niat. Dengan niat. Makanya diriwayatkan dari salah seorang generasi salaf, orang-orang saleh terdahulu, ia mengatakan, kuntu ahtasibu li naumati ma ahtasibu li qaumati.
saya meluruskan niat, berharap pahala dengan tidur, sebagaimana saya meluruskan niat dan berharap pahala dengan salat tahajud. Tidur saja dia ingin berpahala. Sebagaimana dia ingin berpahala dengan salat tahajud. Makan saja kita ingin berpahala, sebagaimana kita puasa ingin berpahala. Ya. Nah, ini kegiatan berkumpul yang seperti ini juga tentu akan berpengaruh bila niat kita baik, bila niat kita lurus. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada besar kecilnya sebuah ibadah. Tidak semata-mata tentang besar kecilnya sebuah ibadah, tapi penilaiannya akan kembali kepada yang tadi. Ya, yang tadi. Makanya Nabi SAW mengaitkan tentang ikhlas dan lurusnya niat ini dengan mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang yang ditautkan oleh Islam di antara kita, ini adalah ibadah. Tentu yang pertama mesti kita hadirkan di dalam hati kita adalah niatnya. Amalannya sama, semua kita akan melakukannya, tetapi yang membedakan apa yang ada di dalam hati. Bila hati kita memang tujuannya demikian, maka sangat dicintai oleh Allah. Sangat diberkahi oleh Allah. Yang hadir saja, apalagi yang menghadirkan. Yang berkumpul saja, apalagi yang mengumpulkan. Yang datang, apalagi yang mendatangkan. Ini semua kuncinya adalah niat. Makanya hadis sahabat yang mulia Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang selalu dibawa oleh setiap ulama yang menulis buku-buku hadis ini. Banyak para ulama yang membawakan hadis-hadis ini di awal-awal untuk mengingatkan niat, untuk mengingatkan tujuan dari semua kegiatan, semua aktivitas, semua pekerjaan. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang dibawakan oleh Al-Imam atau oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah di kitab Al-Arba'un An-Nawawi. Hadis pertama di 40-an hadis kumpulan Imam Nawawi, hadis pertama adalah tentang hadis ini. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya seluruh amalan, alif lam yang ada di al-amal itu adalah lil istighraq, untuk memasukkan semua yang namanya amal perbuatan, kegiatan. Ya, tidak ada, tanpa terkecuali. Semua amalan itu tergantung kepada niat. Bila kita ingin dengan amal itu kita mendapatkan tingkatan tertinggi di surga, niat faktornya. Bahkan para ulama berupaya untuk menjadikan kegiatan duniawi saja bisa berpahala dengan niat. Dengan niat. Makanya diriwayatkan dari salah seorang generasi salaf, orang-orang saleh terdahulu, ia mengatakan kuntu ahtasibu li naumati ma ahtasibu li qaumati. Saya meluruskan niat, berharap pahala dengan tidur, sebagaimana saya meluruskan niat dan berharap pahala dengan salat tahajud. Tidur saja dia ingin berpahala. Sebagaimana dia ingin berpahala dengan salat tahajud. Makan saja kita ingin berpahala, sebagaimana kita puasa ingin berpahala. Ya. Nah, ini kegiatan berkumpul yang seperti ini juga tentu akan berpengaruh bila niat kita baik, bila niat kita lurus. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada besar kecilnya sebuah ibadah. Tidak semata-mata tentang besar kecilnya sebuah ibadah, tapi penilaiannya akan kembali kepada yang tadi. Ya, yang tadi. Makanya Nabi SAW mengaitkan tentang ikhlas dan lurusnya niat ini dengan mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah.
wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah seorang eh, menyalurkan hasratnya pada pasangannya, kepada istrinya, itu merupakan sedekah, nilai pahala ibadah. Ya. Nabi juga menjelaskan, sesuap rezeki yang engkau berikan kepada istrimu itu bernilai sedekah. Jadi intinya adalah uh, kita uh, masing-masing ya, karena mungkin kita paksakan. Masing-masing kita berusaha untuk menjaga hati, memanage kalbu kita, menjadikan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, baik yang memang itu ibadah ataupun yang urusan-urusan duniawi, ya, untuk mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, membimbing kita, menuntun kita, memberikan kita petunjuk untuk selalu melakukan apapun yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masalah syukur ini, ya, kita tadi bertitik tolak pada syukur kita kepada Allah, di mana kita diberi kesempatan untuk berkumpul pasca Idul Fitri ini di rumah Pak Syahrul, hafizahullah taala. Semoga senantiasa usaha diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pahala dari Allah Jalla fi'ula. Terkadang dengan lurusnya niat, ikhlasnya niat, orang yang tidak beribadah pun bisa jadi memperoleh pahala. Dia tidak beribadah, tapi dia dapat pahala ibadah. Banyak contoh. Ya. Banyak contoh dalam konteks bersyukur ini. Kita sekarang ini, taruhlah ini duniawi. Taruhlah kaitannya dengan pekerjaan duniawi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kita memperoleh pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terbatas. Jangan sampai niat kita berpahala itu hanya ibadah saja. Ya. Memang ibadah kita harus ikhlas. Yang kita nampak itu urusan duniawi, kita juga harus dapat pahala. Ini cerdasnya seorang muslim dalam hidup di dunia. Karena dia tahu dunia hidup sebentar. Contoh orang yang dia tidak beribadah tapi dapat pahala. Banyak sekali. Di antaranya hadis Nabi SAW, hadis perang Tabuk. Hadis perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Ya, Tabuk nama tempat. Sebelum Syam. Ya. Perjalanan antara 900 sampai 1000 kilo dari Madinah. Ya. Ketika itu Nabi SAW seakan-akan menegaskan bahwa semua ikut perang. Karena musuh yang akan dilawan musuh besar, Romawi. Negara superpower ketika itu. Yang kedua, persisnya yang kedua setelah Persia. Terjadi pergulatan antara kedua-duanya yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ghulibatir Rum Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Ya, di surah Ar-Rum. Ada surah Romawi? Ada dalam Al-Quran. Kemudian diceritakan mereka berseteru, terkadang Romawi menang, terkadang Persia menang, kemudian terkadang Romawi menang, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yang akan dihadapi oleh Nabi Romawi. Ya. Perjalanan sudah sekian jauhnya, antara 900 sampai 1000 kilo. Kemudian suasana musim panas. Ya. Kemudian mendekati musim panen lagi, panen kurma. Berat perjalanan. Ada yang datang memang untuk mendaftar sebagai pejuang, sebagai tentara, tetapi Nabi SAW tidak punya fasilitas untuk berangkat yang memadai. Ya. Kendaraan untuk ke sana yang 900 kilo itu butuh kendaraan, tidak bisa jalan kaki. Butuh kendaraan. Maka Nabi tidak memiliki stok kendaraan yang cukup. Jadi yang tidak punya kendaraan, Nabi tidak langsung menolak.
Nabi mencari-cari karena ada satu ekor unta itu digiliri oleh 9 sampai 12 orang. Maksud menggilirinya, ya 2 kilo satu orang naik, 2 orang naik, 2 kilo lagi turun, yang 2 orang lagi naik. Saking kurangnya kendaraan ketika itu dan perjalanan sangat jauh. Ada yang memang tidak lagi ada stok, jadi yang mendaftar tidak diterima. Ya, sebagian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Surah At-Taubah. Mereka datang, lalu Nabi SAW mengatakan, saya tidak punya fasilitas untuk membawamu. Sudah berlebihan semuanya. Kalau masih ada untuk satu ekor unta itu 2 orang, pasti akan ditambahkan lebih. Tapi tidak ada lagi. Ternyata tidak ada lagi. Ditolak. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam. Mereka kembali balik, tidak diterima pendaftaran jadi pejuang, berangkat 900 kilo, musim panas, di sana bukan untuk bersantai-santai, untuk berwisata, tapi untuk perang melawan Romawi. Menangis mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dami. Mereka kembali balik dengan mata sudah basah oleh air mata. Sedih. Ya. Ini yang diceritakan. Di antara mereka ada memang yang karena cacat, karena sakit, ya, tidak diterima pendaftaran mereka oleh Nabi SAW. Nabi berangkat bersama pasukannya. Di dalam perjalanan ini yang kita inginkan dari hadis ini, contoh bahwa orang yang tidak beribadah pun, tetapi bila niatnya benar-benar luar biasa, maka Allah SWT beri pahala. Dalam perjalanan itu Nabi SAW, ya, perjalanan yang panjang, susah, sulit. Ya. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati, di sana di Madinah yang sudah kita tinggalkan, masih ada orang-orang, ma sirtum masiran, wala salaktum wadiyan. Tidak ada jarak yang telah kalian lewati, dan tidak ada lembah yang telah kalian arungi, bukit yang kalian daki, kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya, kata para ulama, bersama kalian dalam memperoleh pahala. Padahal mereka di Madinah. Tapi mereka dapat pahala sebagaimana kalian dapat pahala. Apa penyebabnya mereka tidak bersama kalian? Habasahumul uzru. Yang membuat mereka tidak ikut berangkat adalah uzur. Uzur tidak punya perlengkapan perang, uzur karena sakit, uzur karena usia. Tapi hati mereka bersama pasukan. Nah, ini pentingnya Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memanage kalbu kita. Mereka tetap di Madinah, tapi mereka dapat pahala. Ada contoh yang kedua, ini kebiasaan, ya, seringkali kita alami. Kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Bila seseorang hamba itu sakit, jatuh sakit, atau dalam perjalanan. Siapa yang tidak mengalami? Siapa yang tidak pernah sakit? Apalagi kita sekarang ini tentunya dalam konteks safar, mungkin lebih banyak kita safar. Sering kita melakukan perjalanan safar. Kata Nabi SAW, bila seorang hamba itu sakit, atau dalam perjalanan safar, maka dia akan dituliskan pahala apa-apa yang dia lakukan ketika sehat dan ketika mukim. Ketika dia sehat, dia lakukan ibadah-ibadah. Ketika mukim, dia lakukan ketaatan-ketaatan dan amal soleh. Di saat dia sakit, dia tidak lakukan lagi karena sakit. Di saat safar, terkadang kita tidak lakukan. Dan itu yang syar'inya. Tidak lagi sholat sunat qabliyah, ba'diyah. Ya kan? Ketika safar, kita kan hanya yang wajib saja kita qasar. Yang wajib saja boleh dijamak. Berarti kita tidak melakukan sholat sunat rawatib, kecuali sebelum subuh. Nah, amalan rawatib yang kita lakukan ketika mukim, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu tetap ditulis pahala setiap harinya walaupun kita tidak melakukan. Kenapa? Karena waktu kita mukim kita lakukan. Ketika kita sehat, kita lakukan. Di saat safar dan sakit kita tidak lakukan, tetap dapat pahala. Luar biasa rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Maka Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Ya, jadi saya sangat tekankan di awal kalimat ini adalah tentang meluruskan niat, apalagi dalam hal yang seperti ini. Mari kita sama-sama mengharapkan balasan pahala dari Allah dari apapun aktivitas dan kegiatan kita. Yang kedua adalah selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai dalam hari-hari yang kita lewati kita tidak salawat, tidak ada salawat. Tentu yang mesti kita baca salawat dan bahkan itu wajib adalah dalam sholat kita. Wajib. Salawat di di tasyahud akhir dalam sholat atau di tasyahud dalam sholat itu wajib. Itu berarti kita tidak diinginkan oleh agama bahwa kita hari-hari kita tidak boleh kosong dari salawat. Terutama di sholat-sholat. Kalau sholat sunat berarti salawatnya sunnah. Kalau sholatnya fardu berarti salawatnya wajib. Ya, salawat setelah tasyahud ya. Di tasyahud. Baik, kalau tasyahud awal mungkin para ulama mengatakan sunnah salawatnya. Tapi kalau tasyahud akhir yang 2 tasyahud, itu para ulama sepakat bahwa hukum salawatnya wajib. Berarti kalau maghrib, isya itu sudah ada 2 salat wajib yang kita lakukan. Kemudian subuh di rakaat di tasyahud satu-satunya. Nah, kemudian zuhur di zuhur asar di tasyahud kedua terakhir. Udah ada salawat. Ada 5 kali salawat yang wajib kita baca. Nah, kemudian tambahkan di salat-salat sunnah. Kemudian di luar salat. Apalagi yang juga diwajibkan oleh para ulama, salawat kepada Nabi ketika kita dengar nama beliau disebutkan. Ada nama beliau. Tentang beliau seperti Rasulullah, ya, Nabiullah. Nah, jadi kita diwajibkan berdasarkan untuk bersolat kepada Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi SAW, raghima anfu abdin dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Merugilah seorang hamba, aku disebut di hadapannya dia tidak salawat. Nabi SAW manusia termulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi utusan Allah sebaik-baik para rasul. Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Penghulu para nabi dan pemimpin para rasul. Dan dia yang mengatakan dalam hadis yang sahih, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Saya ini, kata beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah sayyid, pemimpin. Sayyid itu artinya pemimpin. Ya. Anak keturunan Adam. Maksudnya pemimpin manusia pada hari kiamat dan bukan untuk berbangga-bangga. Jadi dia mengungkapkan itu bukan untuk berbangga-bangga. Wala fakhar. Memang itu kenyataannya. Bukti bahwa dia manusia termulia ketika manusia semuanya dihidupkan kembali oleh Allah dari awal sampai akhir di hari kebangkitan. Bukti bahwa dia manusia termulia, syafaat dia satu-satunya. Syafaat dia satu-satunya yang berlaku di hadapan Allah untuk memulai pengadilan manusia. Nabi Adam diminta, dia tidak bisa. Manusia dalam hadis syafaat yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, bahwa setelah menanti dalam waktu yang cukup lama, manusia dibangkitkan, hidup lagi manusia. Kita semua, tanpa terkecuali. Yang pernah hidup di muka bumi ini yang namanya manusia akan dihidupkan lagi setelah mereka mati. Setelah semuanya hidup, mereka dalam masa menanti. Ya, menanti. Di bumi, permukaan bumi yang sudah disetting baru oleh Allah. Tidak seperti bumi yang sekarang. Disetting. Memang bumi ini juga, tapi settingannya sudah baru. Seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Taha. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Mereka menanyakan kepadamu tentang gunung-gunung. Waalaikumsalam. Apakah akan ada nanti di hari kiamat? Kata Nabi, katakan hai Muhammad, Allah akan luluhkan gunung-gunung.
Dijadikan debu berterbangan, hancur semuanya. Kemudian bumi ini permukaannya hamparan yang rata. Qa'an safsafa. Tidak ada bukit dan tidak ada lembah. Tidak ada bangunan, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Rata semuanya. Itu permukaan bumi nanti settingan yang baru di hari kiamat. Bumi ini juga. Tapi sudah tidak seperti sekarang. Banyak bangunan. Kalau sekarang banyak bangunan, banyak gunung, banyak lembah, banyak jurang. Ada gunung-gunung batu, ada gunung-gunung Sahara, debu kumpulan pasir-pasir halus yang indah. Ya. Ada hutan belantara, ada padang rumput yang terhampar tanpa seakan-akan tidak ada tepinya, ada daratan, ada lautan. Nanti semuanya bumi, tidak ada lautan lagi. Dan dia rata semuanya. Hiduplah manusia kembali. Dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bergerak pun tidak. Melangkah kaki pun tidak bisa. Menunggu. Matahari didekatkan, kata Nabi SAW, ala ru'usil khalaiqi qadramil. Didekatkan ke atas kepala makhluk atau manusia seukuran 1 mil. Ukuran 1 mil ini, para ulama mengatakan ada 2 penafsiran. Yang pertama jarak. 1 mil yang kita kenal. 1,6 kurang lebih kilo. Itu pun sudah terlalu dekat. Dengan sekarang ini jutaan kilo. Ya. Sudah, kalau sekarang ini panas sekali. Ya. Ini tidak matahari nanti akan didekatkan sedekat-dekatnya 1 mil ukurannya, kata Nabi SAW. Apalagi kalau ukuran dalam penafsiran yang lain, yaitu ukurannya nama benda. Mil itu nama benda, yaitu alat yang memasukkan celak ke mata. Alatnya itu namanya mil. Itu kan lebih dekat lagi dari 1 kilo. Berapalah ukurannya? Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa Nabi manusia termulia. Ya, manusia termulia. Yang solawat yang kita bacakan itu memang dia berhak menerimanya. Wajib kita menyampaikannya kepada Nabi SAW. Ketika itu, setelah penantian yang bertahun-tahun lamanya, bukan 1-2 jam menunggu, bertahun-tahun. Para ulama membawakan hadis 40 tahun penantiannya. Kalau seandainya 40 tahun di dunia ini sudah terlalu lama. Apalagi sekarang kita sudah terlalu merasa tua dengan umur 40 tahun. Apalagi waktu akhirat, yang 1 harinya 1000 tahun di dunia. Kalau 40 tahun gimana? Jadi, ketika itu manusia, sebagaimana dalam sebagian riwayat Muslim, Allah mengilhamkan kepada manusia untuk mencari solusi. Tidak mungkin kita menunggu seperti ini. Kondisi keringat bercucuran dan seterusnya. Tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki. Ya. Akhirnya mereka mencari Nabi Adam. Ini yang kita inginkan tadi. Dicari Nabi Adam, tujuannya bagaimana Nabi Adam membujuk Allah. Maksudnya meminta kepada Allah untuk memulai. Kan jelas kalau sudah ada keputusan dari Allah, jelas. Kita kalau tanpa keputusan kan panik kita. Penuh keputusan untuk nyebrang di Merak saja kemarin membuat orang demo. Tidak tahu keputusan. Kapal ini diberangkatkan, kapal datang apa tidak? Tidak ada jawaban dari yang berwenang. Para pemudik ngamuk semuanya. Semua dihancurkannya. Itu beberapa jam cuma. Sampai 1 hari terlambat itu sudah ditentukan. Tidak ada keputusan. Tidak ada kejelasan. Perusahaan juga demikian. Ini tidak keputusan menunggu setelah 40 tahun waktu akhirat. Jadi mereka butuh untuk mencari keputusan. Apa kejelasan kami ini? Akhirnya datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Sebagian lebih mengatakan bahwa saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak pantas untuk minta itu kepada Allah. Apalagi, sebagian Imam Ahmad, Inna allaha ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mislahu qablu walan yaghdaba mislahu ba'du. Hari ini Allah murka sekali. Kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemurkaan yang tidak akan terjadi setelah hari ini. Jadi hari itu Allah murka sekali. Kemurkaan yang tidak ada tandingannya sebelum atau yang akan datang. Kenapa? Sangat sederhana. Karena ketika itu sudah berkumpul semua pedosa-pedosa. Dari awal yang pendosa sampai akhir manusia.
Di situ ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, dan semua manusia-manusia kan kebanyakannya yang berdosa. Kebanyakan yang menentang, yang ditenggelamkan di zaman Nabi Nuh, hidup kembali itu semua. Termasuk anak Nabi Nuh, istrinya. Kemudian yang melakukan kesyirikan, kemudian hubungan sejenis di kaum Nabi Lut, hidup lagi semua. Berkumpul semuanya. Yang beriman kan tidak sebanyak yang berdosa. Tidak sebanyak yang kafir. Allah murka hari itu. Murka yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya seperti itu. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tidak mampu. Pergi kalian kepada Nabi Nuh lah. Minta kepada dia. Dia awwalu rasul. Dia rasul yang pertama. Dicari pula Nabi Nuh. Jumpa Nabi Nuh, ternyata hasilnya. Bayangkan harapan besar untuk selesai. Untuk nampak kejelasan. Tidak ada demo-demo itu. Mencari solusi semuanya. Karena semua sama. Yang membedakan adalah nabi-nabi itulah yang membedakan. Mereka kenal Nabi Nuh, Nabi Adam. Kenal semuanya. Karena nama mereka diharumkan oleh Allah. Datangkan Nabi Nuh, ternyata hasilnya juga sama. Dan Nabi Nuh, jumpai Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman. Kekasih Allah. Mungkin kalian dapatkan solusinya. Ternyata juga sama. Pergi kalian Nabi Musa. Kalimullah. Ternyata juga tidak ada jawaban. Tidak ada hasilnya. Nabi Isa juga. Kata Nabi Isa, kalian jumpai Nabi Muhammad SAW. Pertama kali mereka berjumpa Nabi Muhammad dan menyampaikan keinginan dan tujuan mereka, kata Nabi SAW, sayalah orang yang kalian cari. Ana laha. Ketika itu Nabi SAW, diceritakan dalam hadis, Nabi SAW menyungkurkan badannya, sujud, mengagungkan Allah di bawah aras Allah. Saya sujud dalam waktu yang sangat lama. Itu kan menunggu juga namanya. Setelah berjumpa, solusi belum dapat, Nabi sujudnya sangat lama. Dan Nabi SAW memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan nama-nama yang di dunia Nabi tidak mengenalinya. Nama-nama Allah. Ini menunjukkan nama Allah tidak terhitung jumlahnya. Dengan nama-nama Allah yang tidak dikenal oleh Nabi selama di dunia. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menyuruh Nabi mengangkat kepalanya. Ya Muhammad, irfa' ra'sa. Muhammad, angkat kepala. Sal tu'ta. Mintalah. Permintaanmu pasti diberi. Isfa' tu syafa'. Berilah syafaat dan akan engkau diberikan kesempatan untuk memberi syafaat. Maka Nabi SAW pun meminta, ya Allah, mulailah pengadilan. Mulailah keputusan. Maka Allah pun memulai keputusan. Disitulah dalil bahwa Nabi manusia termulia. Dari setiap umat. Itu dalam hadis. Dalam Al-Quran ada lagi. Dari surat An-Nisa. Kita ini konteksnya apa? Agar kita merasakan salawat itu adalah punya kita. Tugas kita. Bukan ibadah sekedarnya saja. Apalagi kita kenal sekarang ini trennya salawat itu adalah nyanyian. Bukankah gitu? Kalau ketika ada kata salawat, yang masuk ke telinga kita, masuk ke pencernaan kita adalah lantunan nyanyian. Enggak, dia adalah hak Nabi. Tugas kewajiban kita. Sebagian orang hanya kenal dengan salawat adalah nyanyian-nyanyian. Ya. Kalau tidak dinyanyikan, tidak enak salawatnya. Ya. Kalau tidak ada yang memimpin, sekarang bermacam-macam bentuk pula salawatnya dibuat-buat. Sementara para sahabat tidak mengenalnya. Padahal manusia yang paling sempurna bersalawat, para sahabat. Direkomendasi oleh Nabi SAW. Yang paling sempurna cinta mereka kepada Nabi, juga mereka. Dibandingkan kita sekarang ini. Maka, Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perbanyak salawat. Dan mungkin dalam sholat itu yang perlu kita merasa-rasakan, kita bersama. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ini salawat yang termulia. Ucapan salat yang paling sempurna dan paling afdal dan utama adalah yang langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat yang paling mulia, tidak ada tandingannya. Walau mungkin tidak ada yang menyanyikannya. Kita hanya merasakan itu indah ketika kita dalam salat.
Dan indah ketika kita mendengar khatib Jumat membacakannya. Ketika hampir menutup khutbahnya. Ini termasuk tempat untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi berbanyak di luar dalam sholat dan di luar sholat. Jadi kalau kita ingin merasakan kenikmatan sholawat, ya tentu kita pertama adalah ketika kita sholat. Kemudian sholatnya pun sholat setelah sholat fardu, sholat sunnah. Bukan hanya sekadar sholat ya, kita di situ adalah ibadah-ibadah yang lain yang akan kita lakukan. Kemudian nasihat yang ketiga, Bapak-bapak saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hari raya sudah lewat. Ya. Sekarang tanggal berapa nih Syawal? Hah? 12? Kok bisa berbeda jauh tuh? Taruhlah kita kan sama 11 antara ya 11 12 lah. Nah, 11 12. Antara 11 dengan 12. Yang Re sama cuma jumlahnya beda. Ya, beda berarti 11. Jumlah Ramadannya berbeda, ya. Hari sama. Alhamdulillah. Sudah lewat dan berarti Ramadan pun sudah lewat. Ada satu atau dua yang perlu kita catat baik-baik sebagai bahan renungan. Bapak-bapak saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa yang pertama, lanjutkan ibadah. Jangan berhenti dengan berhentinya bulan puasa. Lanjutkan ibadah, jangan berhenti dengan berhentinya bulan puasa. Kenapa? Karena kita belum mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW, untuk terus beribadah sampai mati. Bukan sampai selesai Ramadan. Ayatnya begini ya. Atau ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiya yaumul 'id. Ya, ibadatilah Tuhanmu sampai datang hari raya. Tidak. Ayatnya begini bunyinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang diyakini. Tidak ada yang meragukan kematian. Ada yang ragu mati? Tidak ada. Semua manusia yakin bahwa dia mati. Tidak ada yang mendustakan kematian. Yang beriman, yang tidak beriman, apapun ideologi dan agamanya, keyakinannya, yakin dia mati. Terlepas dari adanya keyakinan-keyakinan dan ideologi-ideologi seperti reinkarnasi, tetapi mereka tahu bahwa akan ada akhir dari kehidupan di dunia ini. Mereka yakin ada akhir dari kehidupan, bersatunya antara ruh dengan jasad di dunia ini. Semua pasti mati. Kalau kita belum mati, berarti kita belum berhenti dalam mengibadati Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Terus beribadah. Jangan berhenti sampai dengan berlalunya Ramadan, kita berhenti pula beribadah. Kata para ulama, inna rabba Ramadan huwa rabbus syuhur. Sesungguhnya Tuhan di bulan Ramadan itu juga Tuhan di bulan-bulan yang lain. Maka nasihat saya dan kita untuk saya pribadi dan kita semua, lanjutkan ibadah, lanjutkan perhatian kita kepada tauhid, mengibadati Allah semata-mata, dan sama sekali jangan sampai terjerumus kepada syirik, ya, kepada perbuatan syirik. Syirik itu apa? Beribadah kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, apapun ibadah, terutama berdoa. Jangan sampai ada ritual berdoa kita yang kita panggil bukan Allah. Yang kita panggil bukan Allah. Kemudian permohonan, permintaan kita untuk mendapatkan apa yang kita mau, baik maslahat atau manfaat ataupun menolak mudarat, jangan sampai tujuannya selain Allah. Satu-satunya harus Allah. Inilah dari kunci dari surat Al-Quran semuanya, bukan surat Al-Fatihah saja. Semua Al-Quran itu kuncinya adalah di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Al-Quran itu disari, diikhtisar oleh Allah dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu diikhtisar lagi oleh Allah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita di dunia tidak lepas dari ini. Beribadah
hanya kepada Allah, dan dalam beribadah, dalam melakukan apapun kegiatan kita, kita sangat 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 membutuhkan pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah pertolongan. Dalam beribadah pun kita butuh dan sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh ya, ibadah yang harus kita lanjutkan. Jangan sampai kita terjerumus kepada praktek kesyirikan. Datang ke kuburan, kemudian memanggil yang dikubur. Dia sudah mati. Tidak mampu lagi memberi. Jangankan memberi, mendengar yang kita minta pun tidak. Yang mendengar yang kita minta pun tidak. Karena dia sudah meninggal dunia. Ya. Allah tegaskan ini dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, bahwa mereka tidak mendengar. Walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir, di surat Fatir. Yang kalian sembah selain Allah, yang kalian panggil, yang kalian seru selain Allah itu, mereka tidak punya kemampuan melebihi kulit ari. Kulit ari itu kulit yang sangat tipis yang melapisi kurma dengan buahnya. Kalau kita makan kurma, setelah buahnya kita nikmati, di lapisan bijinya itu ada kulit tipis. Itu namanya dalam bahasa Arab kitmir. Halus, tipis, transparan, tidak punya kekuatan. Itulah perumpamaan kekuatan sesembahan Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian memanggil mereka, kata Allah, mereka tidak mendengar panggilan kalian. Tidak mendengar, kata Allah. Yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan adalah yang mencipta kehidupan dan kematian. Dia mencipta kehidupan, dia pula yang mencipta kematian. Kematian yang ada di alam barzah itu Allah yang mencipta. Dia yang mengabarkan bahwa yang sudah mati tidak mendengar lagi. Jangankan yang sudah mati, logika saja. Yang sedang tidur saja susah dibangunkan. Ya. Dipanggil, diajak bicara, dia sedang tidur, kita ajak dia bicara. Kita dikira orang gila. Karena sedang tidur. Apalagi yang sudah mati. Ini di antara contoh praktek kesyirikan yang harus kita jauhi, karena berbahaya sekali. Bila terjatuh kita kepada praktek kesyirikan, di antara contohnya tadi, maka jangan harap sekali untuk masuk surga. Tidak akan mungkin masuk surga. Diharamkan oleh Allah masuk surga. Ya. Dan tempat kembali neraka. Maka lanjutkan upaya untuk jauh dari kesyirikan dan terus praktekkan ketauhidan, mengibadati Allah semata-mata, kemudian lanjutkan ibadah salat. 5 waktu ini ibadah badannya yang pertama kali dihitung nanti di akhirat. Jadi amalan kita namanya yaumul hisab. Apa artinya yaumul hisab? Hari penghitungan. Jadi amalan kita dihitung. Amalan kita dihitung semua. Yang pertama kali ibadah kita yang dihitung oleh Allah, salat kita. Mau banyak atau sedikit? Semua kita nanti berharap banyak salat kita. Itu baru dihitung jumlahnya ya. Baru dihitung jumlahnya. Selama umur kita berapa kali kita salat? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena itu yang pertama dihitung. Kata Nabi, jika salatnya baik, maka ibadah yang lain pasti baik. Itu kuncinya. Bila salatnya tidak baik, otomatis yang lain tidak baik. Ya. Puasa yang hanya 1 bulan dalam setahun tidak akan mungkin baik kalau salat setiap hari tidak baik. Maka teruskan, lanjutkan perhatian besar terhadap salat. Nabi SAW menikmati salat. Dia menjadikan salat itu penenang hatinya. Sebagai obat untuk menjadikan jiwanya tenang. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan penenang kalbuku dalam salat. Jadi dia salat untuk mendapatkan ketenangan. Bahkan dia mengatakan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, "Ya Bilal, arihna biha." Hai Bilal, coba cepatlah. Jadikan kami mendapatkan rehat dengan kumandang azan. Dia rindu hatinya untuk selalu salat. Ini yang harus kita jaga pasca Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Kalau dalam Ramadan kita membaca kitab Allah, coba lanjutkan baca kitab Al-Quran. Kalau dalam Ramadan kita bersemangat bersedekah, lanjutkan sedekahnya. Kalau Ramadan kita berupaya untuk jauh dari dosa, lanjutkan upaya kita untuk jauh dari dosa.
Karena yang kita takuti di bulan Ramadan itu juga yang harus kita takuti di luar Ramadan. Karena itu Tuhan yang sama. Yang maha melihat, maha mendengar, maha perkasa, maha mengawasi dan maha mengetahui subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak mau minum di siang hari karena kita puasa, takut Allah tahu, maka itu pula yang harus kita jaga untuk tidak meminum yang diharamkan oleh Allah di luar Ramadan. Karena yang mengetahui juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mencatatnya juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat saya yang ke berapa? Nah, keempat ya. Yang pertama tentang syukur, yang kedua tentang salawat dan hak Nabi, yang ketiga tentang lanjutkan ya ketaatan, yang keempat Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini terakhir eh, gabungan agar tidak ini menjadi terakhir. Jadi saya gabungkan satu antara terus belajar karena ilmu lah yang akan menuntun kita dan ketidaktahuanlah yang membuat kita lalai, membuat kita lengah, membuat kita menganggap biasa. Maka teruslah. Ya, apalagi belajar sekarang ini sangat mudah. Bahkan kalau untuk di AKM ini difasilitasi malah. Dikasih seragam pula. Ya, kasih seragam pula. Ya. Jadi tidak ada yang membuat kita bermalas-malas lagi. Jangan sampai nanti di hari akhirat kita termasuk orang yang merasa rugi. Di dalam Al-Quran ada surat namanya Taghabun ya. Bahwa hari kiamat itu salah satu namanya Taghabun. Kata para ulama tafsir, makna Taghabun itu nyesal. Apa itu arti penyesalan yang dimaksud dengan Taghabun? Para ulama mencontohkan orang yang membeli sesuatu yang harganya murah tapi mahal. Diberinya mahal semahal-mahal, ternyata harganya sangat murah. Bagaimana perasaan? Itu yang nanti ada di akhirat. Atau menjual sesuatu yang seharusnya mahal, ternyata karena dia tidak tahu harga, dijualnya murah. Bukan karena kebutuhan, bukan karena terdesak. Dia tidak tahu harga. Harga barang yang dijual itu misalnya sangat mahal sekali, tetapi karena tidak tahu harga, ditaruh oleh orang dengan murah, dijual. Ternyata setelah itu tahu dia bahwa harganya mahal. Apa yang dirasa oleh orang ini? Itulah yang nanti dirasa di akhirat. Yang mengaji 1 kali sepekan, dia sudah dapat pahala. Tetapi kalau nanti dia tahu pahala yang 1 kali itu di akhirat, nanti dia mengatakan, kenapa saya tidak nambah? Kenapa saya tidak nambah? Kenapa saya hanya berinfak 100.000 saja? Kenapa? Karena dia tahu nampak di sana baru nampak pahala yang dia terima dari ibadahnya. Nah, sekarang kita masih sehat, masih lapang, masih banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Sebelum datang kesempitan, sebelum datang nanti 1.001 alasan, lelahlah, capeklah, tualah, sakitlah, jangan sampai kita sampai pada tahap yang demikian. Selagi kita punya kesempatan beramal. Terkadang yang sangat menggugah hati dalam masalah thalabul ilmi ini adalah orang-orang yang sudah tua. Saya sendiri melihat terus ya. Orang-orang yang sudah tua, semangat belajarnya luar biasa. Kajian yang setiap hari subuh yang saya lakukan itu terkadang yang menambah energi saya melihat orang-orang tua yang selalu duduk di majelis tersebut. Ya, orang-orang yang sudah uban semuanya dan bahkan berangkat ke masjidnya pun tidak terlalu seperti cepatnya orang-orang yang masih muda yang masih sehat, tetapi mereka luar biasa. Nah, ini yang juga perlu kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Yang saya gabungkan yang terakhir tadi dari nasihat yang keempat ini adalah doa. Ya, setelah thalabul ilmi, berdoa. Doa kunci dari segala-galanya. Makanya ada ungkapan doa itu senjata seorang mukmin. Ya. Jangan berhenti meminta kepada Allah. Minta apapun juga. Minta kita dibukakan uh, taufiknya, petunjuknya, dimudahkan untuk beragama, jauhkan dari dosa. Ini senjata. Minta kepada Allah SWT untuk memperbaiki agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ini doa Nabi. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, jadi perbaikilah agama kami yang menjadi puncak atau poros dari urusan kami. Dan perbaikilah dunia kami yang sekarang kami hidup di dalamnya. Dan perbaikilah akhirat kami yang di sana kami akan dikembalikan. Jadikanlah
waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, jadikanlah kehidupan usia panjang sebagai sarana faktor untuk memperbanyak ketaatan dan kebaikan, waj'alil hayata ziyadatan lana waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai pemutus dari keburukan-keburukan kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan terus. Allahumma hdina wasaddidna. Ini doa Nabi ya. Ringkas 2 kata cuma. Dan saya berharap dihafal. Allahumma hdina wasaddidna. Allahumma hdina. Siapa yang ulang? Allahumma hdina wasaddidna. Ini doa Nabi. Ya Allah, tunjukilah kami dan luruskanlah kami. Lurus di atas petunjuk itu yang penting. Allahumma hdina wasaddidna. Perbanyak. Nabi SAW banyak sekali berdoa dengan doa ini. Atau dengan lafaz yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ini lebih panjang dari yang tadi, tapi maknanya sama. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Mungkin ini, ya. Jangan lupa doakan keluarga, doakan orang tua, doakan kerabat, dan seterusnya. Ya, minta kepada Allah segala yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Doa sapu jagat yang diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini beberapa pesan-pesan pasca Idul Fitri. Semoga Bapak-bapak dan saudara-saudara semua senantiasa diberi taufik, petunjuk, dan kesehatan, kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan istiqamah di atas iman dan takwa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.